Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada halaman yang ke-6 dalam kitab Mukhtasar Jiddan, yang mana di sini kita akan membaca bab tentang i'rab. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzon au taqdiron. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi, bab yang menerangkan tentang i'rab atau perubahan akhir kalimat. Al-i'rabu, adapun yang dinamakan dengan i'rab, huwa taghyiru awakhiril kalimi, itu ialah perubahan akhir-akhir dari sebuah kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini adalah kalimat isim dan juga kalimat fi'il, karena kalimat huruf itu tidak bisa berubah. Artinya bukan mu'rab, melainkan mabni atau tetap. Semua kalimat huruf itu hukumnya mabni. Sedangkan kalimat isim dan kalimat fi'il itu adalah kalimat yang mu'rab, yaitu kalimat yang bisa berubah sebab kemasukan amil yang berbeda-beda. Tapi ada sebagian kalimat isim itu yang mabni atau tetap, seperti isim domir, isim mausul, dan lain-lainnya. Juga pada kalimat fi'il, ada juga kalimat fi'il yang hukumnya mabni, seperti fi'il madhi, itu hukumnya mabni. Fi'il amar hukumnya mabni. Fi'il mudhari' yang hukumnya mu'rab. Jadi i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kalimat. Likhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil atau faktor yang menyebabkan kalimat tersebut berubah. Ad-dakhilati, yang masuk 'alaiha, kepada akhir kalimat tersebut. Lafdhon, baik itu secara lafadz atau takdiron ataupun secara takdir. Secara lafadz itu maksudnya perubahannya itu tampak jelas pada akhir lafadz, dapat dilihat oleh mata. Sedangkan takdiron itu perubahannya itu tidak tampak atau dikira-kirakan sebab ada hal tertentu seperti uzur yang terdapat pada isim maksur, isim mankus. Maka perubahannya itu dengan takdir atau dikira-kirakan. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir sebuah kalimat disebabkan berbedanya amil-amil yang masuk terhadapnya, baik itu secara lafadz ataupun secara takdir atau dikira-kirakan. Nah, amil ini merupakan faktor atau aktivator yang menyebabkan kalimat setelahnya itu dibaca rofa atau nasab ataupun jar, atau juga bisa dibaca jazm, tergantung dari amil itu sendiri. Jika amil tersebut mengkehendaki lafadz setelahnya itu dibaca rofa, maka amilnya disebut amil rofi, amil yang merofakkan kalimat setelahnya, yaitu seperti fi'il yang merofakkan terhadap fa'ilnya, dan lain-lainnya. Nah, kalimat yang menyebabkan kalimat lain ini berubah, itu yang disebut dengan amil. Yakni annal i'rabah huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamilil mukhtalifati. Yakni menegaskan Kiai Musannif annal i'rabah, sesungguhnya yang dimaksud dengan i'rab, huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi, itu adalah perubahan keadaan akhir dari sebuah kalimat bisababi dukhulil awamili, dengan sebab masuknya amil-amil al-mukhtalifati yang berbeda-beda, baik itu amil rofa, amil nasab, amil jar, ataupun amil jazm. Wa dzalika nahu zaid. Wa dzalika, adapun hal tersebut yaitu i'rab, nahu zaid, itu diumpamakan pada lafaz zaid. Fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun. Maka sesungguhnya lafaz zaid tersebut qabla dukhulil awamili, sebelum kemasukan amil, mauqufun, itu terhenti, artinya stagnan, tidak bisa diapa-apakan. Zaid tidak bisa dibaca zaidun karena tidak ada amil yang menyuruh lafaz tersebut dibaca rofa. Juga tidak bisa dibaca nasab karena tidak ada amil yang menuntut lafaz tersebut dibaca nasab ataupun dibaca jar. Fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun. Zaid laisa mu'raban, bukan kalimat mu'rab, wala mabniyan, dan juga bukan kalimat mabni, wala marfu'an, juga bukan kalimat yang dibaca rofa, wala ghairahu, dan juga bukan kalimat selain dari rofa tersebut, baik itu nasab, jar, ataupun jazm. Jadi zaid sebelum kemasukan amil itu tidak bisa dihukumi sebagai apa-apa, tidak dihukumi sebagai kalimat yang mu'rab ataupun mabni, atau kalimat yang dibaca rofa atau selain dari rofa, yaitu nasab, jar, ataupun jazm, karena belum ada amil yang menuntut kalimat tersebut dibaca rofa, nasab, dan sebagainya.
Fa'idha dakhala alaihil amilu, maka apabila ada amil yang masuk pada lafaz Zaid tersebut, fa'in kana yatlubur raf'ah rufi'ah. Jikalau amil tersebut menuntut untuk dibaca rafa', rufi'ah, maka lafaz Zaid tersebut harus dibaca rafa'. Nahu ja'a Zaidun, seperti contoh ja'a Zaidun. Fa'innahu fi'lun yatlubu fa'ilan. Fa'innahu, maka sesungguhnya amil yang terdapat pada lafaz ja'a Zaidun, fi'lun itu merupakan sebuah fi'il, yatlubu fa'ilan, yang mana fi'il tersebut menuntut adanya sebuah fa'il. Wal fa'ilu marfu'un, sedangkan fa'il dari fi'ilnya itu marfu'un, itu harus dibaca rafa'. Fayakunu Zaidun marfu'an, maka jadilah lafaz Zaid tersebut marfu'an, itu isim yang dibaca rafa' bija'ah, sebab kemasukan ja'ah ala annahu fa'iluhu, karena lafaz Zaid tersebut itu merupakan fa'ilnya ja'ah. Wa in kana amilu, dan jika ada amil yatlubun nasbah, itu menuntut kalimat tersebut dibaca nasab, nushiba ma ba'dahu, maka harus dibaca nasab lafaz yang terletak setelah amil tersebut. Nahu ra'aitu Zaidan, seperti contoh lafaz ra'aitu Zaidan. Fa inna ra'aitu fi'lun, maka sesungguhnya lafaz ra'aitu fi'lun itu merupakan sebuah fi'il, wa ta'u fa'iluhu, sedangkan huruf ta'nya fa'iluhu itu merupakan fa'ilnya fi'il tersebut. Wa Zaidan, sedangkan lafaz Zaid itu sendiri maf'uluhu itu menjadi maf'ulnya dari fi'il ra'a. Wal maf'ulu mansubun, dan maf'ul itu mansubun, hukumnya nasab atau kata yang harus dibaca nasab. Wa in kana yatlubul jarrah, dan jikalau ada amil yang menuntut sebuah kalimat itu dibaca jar, jurra ma ba'dahu, maka kalimat yang terletak setelah amil tersebut harus dibaca jar. Nahwul ba'ih, contohnya seperti huruf ba, fi nahwi marartu bi Zaidin, dalam sebuah contoh marartu bi Zaidin. Fa Zaidun majrurun, maka adapun lafaz Zaid pada contoh marartu bi Zaidin, majrurun itu merupakan isim yang dibaca jar atau majrur bil ba'i, sebab kemasukan huruf ba. Fa taghyirul akhiri min raf'in ila nasbin aw jarrin huwal i'rabu, maka adapun perubahan akhir kalimat min raf'in dari rafa' ila nasbin ke nasab, aw jarrin ataupun ke jar, huwal i'rabu, itulah yang disebut dengan i'rab. Wasababuhu dukhulul awamili, adapun sebabnya, sebab dari i'rab ataupun perubahan tersebut, dukhulul awamili, itu adalah masuknya beberapa amil. Jadi yang dimaksud dengan i'rab itu adalah sebuah perubahan, yaitu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh berbeda-bedanya amil yang masuk, baik itu secara lafaz ataupun secara takdir perubahannya. Seperti halnya lafaz Zaid. Zaid sebelum kemasukan amil itu tidak bisa diapa-apakan, artinya stagnan. Zaid tidak bisa dibaca rafa karena tidak ada amil yang menuntut kalimat tersebut dibaca rafa ataupun nasab ataupun jar. Bahkan kalimat tersebut bukan dinamakan sebagai kalimat yang mu'rab ataupun mabni, karena masih belum ada amil yang mempengaruhi lafaz tersebut. Nah, jikalau lafaz Zaid tersebut kemasukan amil, yang mana amil tersebut menuntut lafaz Zaid untuk dibaca rafa, maka harus dibaca rafa, seperti halnya kemasukan fi'il ja'a, maka harus dibaca rafa karena menjadi fa'il, hukumnya rafa. Atau kemasukan amil yang harus dibaca nasab, seperti kemasukan lafaz ra'aitu, maka Zaidun tersebut harus dibaca nasab karena menjadi maf'ul dari lafaz ra'aitu. Atau juga jika kemasukan huruf jar, maka harus dibaca jar, karena huruf jar merupakan amil yang mengejarkan kalimat setelahnya. Nah, perubahan akhir kalimat dari dun dan kedin itulah yang disebut dengan i'rab, disebabkan oleh berbeda-bedanya amil yang masuk atau mempengaruhi. Wa qawluhu lafzan aw taqdiran, wallahu a'lam bishawab.